Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Naam, barakallahu fikum kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita Baik, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk bisa melanjutkan kaji kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu sekali untuk kita ingat mempelajari tentang nama-nama Allah, memahami makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah agar kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkannya. Karena mengerti kita tentang nama dan sifat Allah, dan kita akan memahami tentang keagungan Allah Jalla fi'ala. Jadi hakikat seseorang mengibadahi Allah adalah dengan hatinya mengagungkan Allah, hatinya mencintai Allah. Dan di antara besarnya kecintaan seseorang kepada Allah karena mengerti, paham tentang kebaikan Allah. Dari nama-nama dan sifatnya, kita memahami tentang kebaikan Allah. Ya, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Semua itu makna-makna, mengandung makna-makna yang menunjukkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, kepada hambanya. Itulah ibadah yang hakiki, yang sebenarnya. Ibadahnya hati dengan tadallul, dengan merendahkan diri kita. Nah, maka kita selalu berharap dengan semakin banyak kita mempelajari nama-nama Allah, kita semakin merendahkan diri kita kepada Allah, ya, semakin mengagungkan Allah, semakin mencintainya, ya, sehingga perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah adalah termasuk perkara yang selalu kita agungkan, ya, kita muliakan. Barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu banyak sekali perintah-perintah Allah yang diawali dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, man kana yu'minu billah, dan seterusnya. Nah, kemudian dalam lafaz-lafaz nas-nas syariat seperti itu kita dibebani atau diperintahkan dengan satu perintah atau larangan-larangan, ya, yang berkaitan dengan apa yang disukai oleh Allah, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Makanya ibadah seorang mukmin meliputi segala perkara di dalam, ya, kehidupannya. Ya, karena dia selalu mengaitkan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dilaksanakan perintah itu dengan penuh, ya, rasa ketaatan kepada Allah Jalla fi'ula. 6. Ikhwan wal akhwat. Kemudian di dalam pertemuan terakhir kita membahas tentang nama Allah yang
yang digandeng, atau dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nama, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim misalnya, ya. Kemudian di antara nama yang lain adalah Al-Barru, Ar-Rahim, ya, Al-Barru dan Ar-Rahim. Ini yang terakhir kita pelajari kemarin. Dari kata Al-Barru, yaitu makna Al-Barru adalah yang memiliki kebaikan, ya, yang menyempurnakan kebaikan, yang menerima kebaikan, itu Al-Barru, ya, yang memberikan kebaikan. Nah, ya, kata Al-Barru pada pertemuan kita terakhir kita jelaskan, ya, di sana ada makna Al-Khudu, taat, ada makna mendengar, ya. Nah, itu secara bahasa makna Al-Barru atau Al-Birru, ya. Isim masdarnya adalah Al-Birru, Al-Barru, ya, dari kata Al-Barru, yang mempunyai kebaikan. Makanya orang yang melakukan kebaikan itu disebut dengan Al-Bararah, ya, yang punya kebaikan. Malaikat disifati oleh Allah dengan Al-Bararah, ma'al kiramil bararah. Di dalam hadis tentang orang yang pandai membaca Al-Quran, bacaannya Al-Quran benar, ya, bagus, sesuai dengan kaidah, maka disebutkan oleh Rasulullah ma'al kiramil bararah, bersama makhluk yang mulia dan yang baik, yaitu malaikat Al-Bararah. Kemudian berbuat baik kepada orang tua disebut dengan apa? Birrul walidain. Ini menunjukkan kebaikan yang besar. Ya, Al-Hajjul Mabrur itu juga satu akar kata dari Al-Birru. Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Kata Rasulullah, haji yang mabrur, haji yang dipenuhi dengan kebaikan. Ya, haji, orang yang beribadah melaksanakan ibadah haji dan dipenuhi dengan kebaikan, maka disebut dengan Hajjul Mabrur. Nah, baik. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mensifati dirinya Subhanahu wa taala dengan sifat albir, kebaikan, memberikan kebaikan, menerima kebaikan. Nah, itu disebut dengan Al-Barru, Al-Barrur Rahim. Innahu huwal barrur rahim. Ya. Nah, maka bergandengnya dengan Ar-Rahim menguatkan makna, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendampingkan sifat rahmah kepada sifat bir, pada sifat kebaikan. Allah memiliki kebaikan, Allah mempunyai kebaikan, Allah memberi kebaikan, Allah menerima kebaikan. Dan Allah Rahim, Allah Maha Rahmah. Ya, di antara rahmat Allah dari kebaikan, mengembangkan kebaikan itu rahmah. Allah tidak membiarkan kebaikan itu, ya, dibalas dengan satu kebaikan, tapi Allah balas dengan 10 kebaikan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala membalas satu kebaikan dengan 10 kebaikan. Walahu asyru amsalihha. Walahu asyru amsalihha. Satu kebaikan, ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Baik. Kebaikan apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak mengetahui apa kebaikan yang Allah berikan dari 10 kebaikan. Dari satu perbuatan baik yang Allah berikan, yang kita amalkan karena ikhlas. Nah, inilah rahmat Allah. Allah tidak membalas satu kebaikan dengan satu kebaikan. Ya. Baik. Bahkan seorang yang berniat beramal baik dan tidak bisa mengamalkannya, terhalang untuk mengamalkannya, maka tetap dia diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala pahala.
belum beramal. Wa man hamma bihasanatin walam ya'malha. Barang siapa menginginkan satu kebaikan dan belum bisa melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah berikan pahala. Itu rahmat Allah. Makanya ikhwan, dari nama Al-Barru dan Rahim, Ar-Rahim, maka menjadikan seseorang tidak boleh putus asa dari kebaikan. Maka kebaikan sekecil apapun, ya, tetaplah bersemangat kita. Kenapa? Karena Allah Al-Barrur Rahim. Allah yang menerima kebaikan sekecil apapun. Maka jangan mudah-mudah meremehkan. Hanya kecil aja ya. Amalan seperti tidak banyak manfaat. Ya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan menyingkirkan duri dari jalan, termasuk dari cabang iman. Ya. Dimasukkan oleh Allah dalam cabang keimanan, karena begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu besar ya rahmah, rasa atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Baik, ya. Demikian ikhwan dari nama Al-Barru dan Ar-Rahim. Ya. Nah, sekecil apapun. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan membonceng seseorang pada kendaraannya adalah kebaikan, kata Rasulullah. Ya, membonceng seseorang di atas kendaraannya adalah kebaikan. Ya, dan segala perkara yang barangkali sering kita lewatkan dari kebaikan-kebaikan itu, maka berusahalah kita untuk ya mengamalkannya, ya, karena kita telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki kebaikan, yang memberikan kebaikan, membalas kebaikan, menerima kebaikan dan membalasnya. Ar-Rahim, lalu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ya melipat gandakan dari kebaikan itu. Ar-Rahim, rahmat. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan wal akhwat fillah, kita lanjutkan pada nama Allah berikutnya, yaitu At-Tawwab dan Al-Hakim. Ya, innahu huwat tawwabul hakim. Ya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, laula fadlullahi ya alaihi wa rahmatuhu, ya, di dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah An-Nur, ya, dari surat pertama, kedua dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala memunculkan permasalahan tentang zina ya, dan tuduhan-tuduhan orang yang menuduh wanita-wanita berzina. Nah, nanti bisa dilihat di dalam surah An-Nur ayat 10 ya. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Nah, di ayat 10. Di ayat-ayat sebelumnya Allah berfirman tentang pertama orang-orang yang menuduh ya, menuduh wanita-wanita baik dengan tuduhan zina ya, atau laki-laki dituduh melakukan perbuatan keji ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, walladzina yarmunal muhsanat ya, minan nisa wajliduhum samanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dituduh berzina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan dia tidak mendatangkan 4 saksi, berarti tuduhan
ya, yang tidak memiliki dasar kuat. Ini fitnah. Dia tidak dibenarkan untuk diterima persaksian tuduhan itu karena dia tidak mendatangkan 4 saksi. Ini dalam hukum agama syariat demikian. Ya, walam ya'tu bi arba'ati syuhada. Maka apa konsekuensinya? Fajliduhum. Maka cambuk dia, samanina jaldah, 80 kali cambukan. Ya. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan jangan diterima persaksian mereka ini. 6. Ya. Ikhwan wal akhwat, nah, mereka dikatakan wa ulaika humul fasiqun, dan mereka orang-orang fasik. Ya. 6. Illal ladzina tabu, kecuali yang bertaubat. Kecuali yang bertaubat. Maka orang-orang yang bertaubat dari menuduh wanita yang tidak mendatangkan 4 saksi tadi, menuduh zina seorang wanita baik-baik dan tidak mendatangkan saksi, maka dia terkena hukuman 80 kali cambukan dan tidak diterima syahadahnya. Dan mereka disebut sebagai orang fasik. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang mereka taubat. Kalau mereka taubat, maka akan dihapuskan sebutan fasiknya karena taubat tadi. Dengan taubat yang benar ya. Nah, jadi balasannya adalah dia tidak disebut sebagai orang fasik kalau bertaubat. Apakah hukumannya masih berlaku? Masih. Ya. Hukumannya berlaku. Maka ikhwan wal akhwat, perhatikan di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, dan di ayat sebelumnya ada di sana tentang seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan dia juga tidak mendatangkan saksi. Maka kewajiban dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali. Ya. Menunjukkan kebenaran dia. Ya. Jadi kalau seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan tidak ada saksi, dia di hadapan hakim, di hadapan qadhi, harus bersumpah dengan nama Allah 4 kali. 6, kalau dia berani bersumpah maka dia benar. Laki-laki ini benar. Ya. Dan jika dia berani bersumpah kelima kali, dan jika dia berbohong, maka dia akan ditimpakan kepadanya adab yang sangat pedih. Adab yang besar. 6. Nah, maka di ayat ke-10-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula fadlullahi ya. Alaihim wa rahmatuhu ya, innallaha tawwabun hakim. Nah, ya, andai kalau bukan karena rahmat Allah, adanya rahmat Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk rahmat Allah adalah diminta orang yang menuduh wanita baik-baik berzina itu diminta untuk bertobat. Ini di antara rahmat Allah. Ya. Maka jika dia bertobat, ya, dia diampuni dosa-dosanya dan diangkat sebutan fasik darinya, meskipun dia harus dikenai had, ya, cambukan itu. Maka kalimat tawab adalah berkaitan dengan dosa-dosa. Ya. Sehingga ketika dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berkonsekuensi diangkatnya had. Tidak kemudian hilang, gugur kewajiban dilaksanakannya had di situ. Seperti orang yang berzina, betul-betul berzina. Dan didatangkan saksi kepadanya untuknya perbuatan zinanya. Ya, 4 orang melihat
dengan jelas dan tidak samar sehingga dia kemudian dihukum dengan hukum rajam. Lalu dia bertobat. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Apakah kemudian hukum rajamnya gugur? Jawabannya tidak. Ya. Dan siapa yang meletakkan hukum syariat itu? Al-Hakim. Zat yang maha bijaksana. Ya. Sehingga apapun hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hukum yang bijaksana, hukum yang benar, hukum yang adil. Maka orang membunuh dibunuh meskipun dia bertobat. Adapun dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala punya sifat apa? Tawwab. Urusan dosa adalah urusan tawwab. Urusan Allah yang maha penerima taubat. Ya. Tetapi urusan had, hukum, syariat, potong tangan, ya, dibunuh, dirajam, maka itu adalah hukmul hakim. Hukumnya zat yang maha bijaksana. Ya. Dan telah ditetapkan oleh qadhi dengan syariat, dengan ketentuan-ketentuan syariat. Ya sudah. Kalau harusnya dibunuh, dipenggal ya dipenggal. Meskipun dia bertobat. Nah, maka yang kita pahami ikhwan wal akhwat fillah, ya, jangan beranggapan, kan saya sudah bertobat. Kalau ada keharusan, ya, yang mengikuti dari taubatnya itu, maka dia harus tunaikan. Seperti berbuat zalim kepada seorang yang lain, manusia yang lain, seorang muslim yang lain. Ya. Maka dia tetap terkenai konsekuensinya itu meskipun dia bertobat. Ya, mencuri, ya. Nah, kalau dia orang yang memang sudah sampai pada had, meskipun dia sudah bertobat, menyatakan penyesalan dari perbuatan itu, maka dia tetap dikenai hukum had. Ya, potong tangannya. Dan dia harus mengembalikan apa yang diambil hak orang lain itu kepada yang punya hak. Maka perhatikan teman-teman sekalian, kenapa Allah menggandengkan Tawwabur Rahim? Ya, Tawwabul Hakim. Kenapa? Karena di samping seseorang ada kewajiban bertobat, seseorang juga diwajibkan, diharuskan untuk menjalani hukuman-hukuman syar'i. Ya. Nah, hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syariat tadi. Nah, kita pernah mendengar kisah seorang wanita berzina, hamil, dia datang kepada Rasulullah, minta untuk dirajam. Nah, dan dia adalah diketahui oleh Rasulullah wanita yang sungguh-sungguh bertobat. Ya. Nah, sampai dia melahirkan, kemudian sampai dia selesai menyusui, kemudian dia dilaksanakan. Tetap dilaksanakan rajam. Padahal wanita ini adalah wanita yang sangat murni taubatnya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang wanita itu. Nah, demikian ikhwan, innallaha tawwabun hakim. Ya, hakim di sini artinya apa? Zat yang memiliki sifat hikmah, bijaksana. Maka setiap ketentuan Allah, ya, setiap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan, dari perintah dan larangan, serta akibat-akibat, ya, yang muncul konsekuensi-konsekuensi, ya, dari perbuatan-perbuatan dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Ya. Maha bijaksana, sehingga tetap perkara itu dari konsekuensi hukuman yang harus dilaksanakan oleh seseorang itu tetap harus dilaksanakan karena itu ketetapan dari Al-Hakim, yaitu zat yang maha bijaksana di dalam menetapkan hukum-hukum dan
dan syariat. Nah, barakallahu fikum. Ini dari nama apa? At-Tawwab Ar-Rahim. Ya, silakan dilihat nanti ayatnya pada surah An-Nur ayat 10 ya, ikhwan ya. Adapun taubat itu sendiri maknanya ar-ruju', ya, ar-ruju'u minad dambi, yaitu meninggalkan dosa. Ya, cara taubat sendiri apa? Nah, dia menyesali perbuatan itu dan dia bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan tersebut. Yang ketiga, syarat taubat adalah mengembalikan atau hak dari orang yang diambilnya. Itu diantara syarat taubat. Adapun tawab bagi hak Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang banyak selalu menerima apa? Menerima taubat seorang hamba. Maka Allah menyebut dirinya dengan tawwab. Ya. Taib, barakallahu fikum, ikhwan wal akhwat fillah. Kemudian nama Allah yang lain, yaitu Tawwab bergandeng dengan Ar-Rahim. Tawwabur Rahim. Ya. Kalau tadi Tawwabul, innallaha Tawwabun Hakim. Nah, sekarang Tawwab bergandengnya dengan Ar-Rahim. Makna apa yang dimaksudkan dalam menyatukan ya isim nama Tawwab yang maha penerima taubat dan Rahim yang maha luas rahmatnya. Saya perhatikan ikhwan ya, maka ini berkaitan dengan dosa seseorang dengan Allah. Ya. Dosa-dosa yang tidak ada kaitannya dengan hukuman. Ya. Dosa yang tidak berakibat seseorang dirajam, tidak berakibat seseorang dibunuh atau dikisos. Ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi." Jadi Nabi Adam melakukan kesalahan, melanggar larangan, ya. Alhamdulillah. Ya, Nabi Adam melakukan kesalahan, dosa, maka Allah mengajarkan kalimat taubat. Nah, fataba alaih. Ya, maka Allah mengampuni. Allah mengampuni. Innahu huwat tawwabur rahim. Maka dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penerima tobat dan maha luas rahmatnya. Ya. 6. Juga pada firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang perkataan Nabi Musa, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum. Wahai kaumku, tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, innakum dhalamtum anfusakum. Kamu sudah berbuat, kalian sudah menzalimi diri kalian. Bittikhadikumul ijla. Dengan menjadikan ijl ya, anak lembu ya, sebagai sembahan, fatubu ila bariikum. Maka taubatlah kalian kepada bariikum. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum, dan itu adalah lebih baik ya bagi kalian inda bariikum ya di sisi pencipta kalian. Fataba alaikum, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya.
Jadi bergandeng At-Tawwab dengan Ar-Rahim, yang maha penerima taubat dan yang maha luas rahmatnya. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 128, Allah tabaraka wa taala berfirman, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya. Ya Allah, jadikanlah kami berdua muslimain, orang yang taat tunduk kepadamu, laka wa min dzurriyyatina, dan dari anak-anak kami, ummatan adalah sebagai ummah muslimah, umat muslim, umat yang tunduk, laka kepadamu, wa arina manasikana, dan tunjukkan, ajarkan kepada kami manasik kami, yaitu tata cara ibadah kami, wa tub alaina, dan ampunilah dosa-dosa kami, innaka anta tawwabur rahim. Nah, dan banyak lagi ayat-ayat seperti ini ya. Nah, kita bahas apa makna yang terkandung di dalam penggabungan dari dua nama At-Tawwab dan Ar-Rahim. Nah, ya. Maka seperti yang sudah kita katakan tadi di awal, At-Tawwab adalah maknanya al-mubaligh fi qabuli taubah, yaitu zat yang sangat ya menyukai untuk menerima taubat seorang hamba dari dosa-dosanya. Maka jika seorang bertobat ya sebesar dari dosanya yang memenuhi langit dan bumi, maka tidak ada rasa berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuninya. Maka Allah akan datangkan ampunan sebesar itu. Seseorang datang kepada Allah dengan dosa sebesar gunung, Allah akan datangkan ampunan sebesar gunung. Itulah tawab. Ya. Mubalighun fit taubah. Ya. Adapun rahim yaitu ifadatur rahmah, yang melimpah rahmatnya. Ya. Jadi orang yang bertobat, maka yang Allah berikan bukan hanya penghapusan dosa, bukan. Ya. Tetapi Allah mengiringinya dengan rahmat. Makanya orang yang bertaubat itu, Allah juga akan berikan dari taubatnya itu kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, Allah berikan dari taubatnya itu. Selain ketika Allah mengampuni, ya, mendatangkan ampunan sebesar dari dosa yang seseorang bertaubat darinya. Maka di samping itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rahmat, ya, kebaikan. Ya. Di antara kebaikan orang yang bertobat, maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya kehidupan yang baik, ya. Nah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ikhwan wal akhwat, itu makna dari At-Tawwab Ar-Rahim. Bagaimana orang yang bertobat, di antara rahmat Allah, ya, menjadikan orang itu bersih dari semua dosanya. Ya. Mungkin dia bertobat dari satu dosa yang dia anggap dosa yang sangat besar, lalu dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosanya. Padahal dia bertobat dari satu dosa yang dia menyesal dari perbuatan itu.
Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, at-taibu minadz dzam kaman la dzamba lahu. Ya, bagaimana Rasulullah mengatakan, orang yang bertobat dari satu dosa, maka Allah tidak mengampuni dosa tersebut saja, tapi semuanya dihapus oleh Allah. Sampai dosa-dosa yang dia tidak sempat minta ampun, dan mungkin dia sudah lupa dosa apa itu. Ya. Nah, maka Rasulullah mengatakan, at-taibu minadz dzam kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari satu dosa, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang itu seperti orang yang enggak pernah punya dosa. Apakah ini bukan rahmat? Ya. Kalau andaikan Allah mencukupkan kata tawwab saja, kata zat yang suka menerima taubat saja tanpa rahim, mungkin sudah karunia yang luar biasa bagi kita, hamba Allah yang mengerti tentang makna tawwab. Andaikan Allah hanya menyebut dirinya, ya, innallaha tawwabun, tidak pakai rahim lah misalnya, maka kata tawwab itu sendiri, ya, adalah merupakan nama yang sifatnya adalah qabilut taubah. Sifat dari tawwab adalah zat yang sangat suka menerima taubat, maka sebetulnya itu sudah cukup bagi kita manusia yang banyak dosa. Apalagi kalau kemudian diiringi dengan Ar-Rahim, insyaallah. Ya, maka siapa yang tidak tamak, tidak punya rasa tamak terhadap ampunan dan rahmat Allah, sungguh wallahi dia orang yang rugi. Jika orang tidak punya rasa tamak sekali, sama sekali, dia merasa biasa saja. Apalagi setelah kita belajar seperti ini. Kita tidak lebih suka bertobat kepada Allah. Tidak bertambah, ya, keinginan kita, kemauan kita untuk berharap rahmat Allah dari taubat yang kita lakukan. Ya, maka patutlah dia mengasihani dirinya, ya, ketika dia tidak punya rasa tamak, ya, tidak punya keinginan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang, di antaranya, ya, adalah dengan menyadarkan dirinya dari dosa. Ini rahmat Allah yang pertama, kebaikan Allah. Sebelum Allah menerima taubatnya, ya, sebelum seseorang itu bertobat, disadarkan orang itu dari dosanya, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian dia taubat. Bahkan sholat taubat. Ya. Karena begitu menyesalnya dia sholat taubat. Ya. Kemudian dia beristighfar kepada Allah. Kemudian dia mensifati dirinya sebagai orang yang bertaubat dengan taubat nasuha tadi. Dia menyesal dengan penyesalan yang besar, ya, dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Itulah taubat nasuha. Nah, maka ini rahmat yang kedua. Rahmat yang kedua, ya, yaitu Allah memberikan jalan baginya untuk bertobat. Bukan hanya sadar, karena kalau sadar saja belum. Dia rahmat Allah yang pertama itu diberikan oleh Allah dalam bentuk kesadaran diri akan perbuatan dosa yang dilakukan. Yang kedua, rahmat Allah dalam bentuk dibukakan jalan dan pintu baginya untuk benar-benar bertobat pada Allah dengan taubat nasuha. Ya. Nah, dan kebaikan yang ketiga, Allah merahmati, mengiringi taubat orang tersebut dengan rahmat. Masya Allah, ya. Ikhwan wa akhwatillah, ini yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwabur Rahim, ya. Nah, maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lamu, ya. Tidakkah mereka mengetahui annallahu yaqbalut taubah,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah menerima taubat. Allah senang menerima taubat an ibadihi, dari hambanya. Nah, jadi dengan ayat ini saja sebetulnya merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang suka menerima taubat hambanya. Maka dilanjutkan, ditegaskan lagi oleh Allah, wa annallaha huwa tawwabur rahim. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala, dia Maha penerima tobat dan maha luas rahmatnya, maha luas ampunan. Maha luas kebaikannya. Maka apa yang kita bicarakan ini harusnya memberikan dorongan kepada kita untuk suka bertobat. Maka Rasulullah mengatakan, inilah astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan aku selalu beristighfar dan bertobat. Jadi kalau istighfar digandeng dengan taubat, itu maknanya berbeda. Istighfar dengan taubat. Tapi kalau disebut istighfar saja, maka maknanya mencakup istighfar dan taubat. Nah, maka ikhwan, kalau Allah menerima taubat seseorang, Allah menerima taubat seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan pengaruh-pengaruh buruknya. Allah akan menerima taubat, dan Allah terima taubat itu, maka taubat, pengaruh buruk dari taubat itu, dari perbuatan dosa itu akan dihilangkan oleh Allah. Jadi kenapa kita bertobat? Berarti karena kita ingin pengaruh buruk dari dosa. Karena setiap perbuatan dosa ada pengaruh buruk yang mengikutinya. Kita sering nggak tahu itu apa. Atau kadang-kadang menyadari setelah berbuat dosa langsung Allah bayar cash. Pengaruhnya. Mungkin biasanya istrinya baik, kok hari itu marah-marah. Mungkin biasanya motor tidak pernah ngadat. Setelah berbuat dosa kita ternyata ngadat. Maka yang aku paling takutkan, kata seorang salaf, dari perbuatan dosa apabila nampak pada keluargaku, nampak pada kendaraanku. Tidaklah seseorang takut dari pengaruh dosa. Imam Ibnu Qayyim di dalam Da'wat Dawa menyebut 99 pengaruh buruk perbuatan dosa. Masya Allah. Bagaimana kalau 99 itu kena semua kita? Alhamdulillah. Masya Allah. 99 pengaruh buruk yang mengikuti satu perbuatan dosa. Maka jika Allah menerima taubat seseorang, dan Allah memberinya rahmat, maka pengaruh-pengaruh buruk itu akan dihilangkan oleh Allah. Berbeda dengan maghfirah, ampunan. Maghfirah, Allah ampuni. Maka bisa jadi Allah mengampuni dosanya, tetapi tidak menghilangkan pengaruh buruknya. Maka setiap hari sudah seharusnya kita beristighfar dan bertaubat. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beristighfar berarti kita mengucapkan astagfirullah atau kalimat-kalimat yang lain yang bermakna istighfar. Taubat berarti tadi itu, ada sifat yang mengiringi. Pertama menyesal, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi. Kalau berkaitan dengan hak orang lain maka harus dikembalikan. Itu taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu yang dikatakan taubat nasuha. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dan ulama yang lain. Jadi apa faedah taubat? Yaitu diampuni dosanya dan dihilangkan pengaruh buruknya. Maka
Makanya perlu dua amalan ini. Yang pertama istighfar dan taubat. Innila astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah mengatakan, sungguh aku setiap hari itu bertaubat, beristighfar dan bertaubat pada Allah. Tidak kurang dari 70 kali. Di dalam riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali. Nah, jadi kita bisa bedakannya antara istighfar dengan taubat. Jadi tidak hanya cukup taubat saja, tetapi perlu juga istighfar. Kalau taubat, ya, biasanya dilakukan pada dosa-dosa yang kita ketahui, kita sadari. Ya, setelah ghibah, langsung ingat, langsung taubat. Ya, setelah melakukan perbuatan dosa apapun dan kita sadar, kita lakukan setelah itu apa? Taubat, bukan istighfar. Tapi istighfar dilakukan oleh seseorang untuk ya meminta ampunan dari dosa semuanya. Baik yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Naam, barakallahu fikum. Ikhwan, maka bergandengnya dengan Ar-Rahim dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya, sehingga rahmat Allah bagi orang yang bertobat pertama apa tadi? Disadarkan seseorang dari kesalahannya. Karena ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa, tapi tidak dirahmati oleh Allah sehingga dia tidak menyadari kesalahannya itu. Bahkan diingatkan pun marah. Diingatkan nggak terima. Ini orang yang tidak dibukakan pintu rahmat yang pertama dalam perkara taubat. Maka dia terus menerus dalam dosanya. Yang kedua, pintu rahmat yang Allah berikan kepada orang yang bertobat adalah dibukakan pintu dia untuk bertobat. Lalu dia mau bertobat pada Allah. Ya, rahmat yang berikutnya adalah diterima tobatnya dan dilipat gandakan kebaikan dari ya taubat seseorang itu dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau yang pertama tadi, At-Tawwab gandeng dengan apa? Al-Hakim. Karena kaitannya dengan apa? Pelaksanaan hukum syariat yang Allah tetapkan. Dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang dilakukan seorang mukmin dan dia harus bertobat dan juga diiringi dengan konsekuensi syariat berupa hukum-hukum syara' ya, hukum-hukum syariat. Kemudian yang kedua, Tawwab gandengnya dengan apa? Dengan Ar-Rahim. Nah, ya. Baik, ikhwan wal akhwatullah. Kita lanjutkan, nama Allah bergandeng Al-Haqqu dan Al-Mubin. Al-Haqq. Ya. Baik, al-haq. Ya. Kalau kita artikan hak itu adalah yang benar. Ya. Adapun pengucapannya di sini dengan bentuk masdar yaitu al-haqqu, kebenaran. Ya. Allah disifati dengan sifat benar. Yang maha benar itu adalah Allah. Ya. Al-Mubin artinya yang menjelaskan. Yang menampakkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nur, surah An-Nur ayat 25. Ya. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala yaitu menampakkan agama ya, mereka al-haq atau balasan ya. Din di sini nama dimaknai dengan balasan mereka yang benar, balasan yang benar. Wa ya'lamuna dan mereka mengetahui annallahu al-haqqul mubin,
dan mereka mengetahui bahwasanya Allah zat yang hak, yang maha benar, al-mubin, yang maha menampakkan. Ya, ayat ini berkaitan dengan kejadian hadisul ifk yang Aisyah dituduh berzina. Ya. Lalu orang munafik menjadikan isu ini isu besar. Ya. Nah, untuk mendiskreditkan keluarga Rasulullah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa yauma idin, dan pada hari itu. Ya. Yuwaffihimullahu dinahum, maka Allah memberikan balasan. Ya, pada orang munafik itu yang membuat fitnah besar terhadap Rasulullah dan keluarganya. Maka Allah tunaikan, yuwaffihimullahu dinahum, balasan Allah. Ya. Baik. Wa ya'lamuna, dan mereka mengetahui. Ya. Balasan itu Allah berikan di dunia dan di akhirat nanti. Dan mereka tahu itu balasan dari apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Dan mereka menyadari wa ya'lamuna annallaha huwal haqq al-mubin, dan mereka mengetahui bahwasanya Allah lah yang memang benar. Al-mubin, dan Allah yang menampakkan. Nah, ikhwan wal akhwat, kenapa gandengan apa yang kita bisa ambil faedah dari penggabungan antara al-haq wal mubin? Nah, ketika Allah mensifati dirinya menamai dirinya dengan al-mubin, yang menampakkan, yang menjelaskan, yang akan mendohirkan, maka ini adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan menampakkan kebenaran. Ya. Akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang benar itu akan dinampakkan sebagai sebuah kebenaran, dan yang batil akan dinampakkan oleh Allah sebagai sebuah kebatilan. Ya, anallahu huwal haq, bahwasanya Allah zat yang maha benar. Ya, yang darinya sumber kebenaran, yang mencintai kebenaran, yang membela kebenaran, yang akan memenangkan kebenaran. Al-haq. Nah, apa yang Allah tunjukkan terhadap apa yang dilakukan atau fitnah-fitnah keji yang ditimpakan kepada Nabi Yusuf. Ya. Karena beliau, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, adalah orang yang berada di atas kebenaran. Ya. Difitnah, hendak berbuat keji terhadap seorang wanita. Coba perhatikan proses bagaimana Allah menampakkan kebenaran. Para wanita mengiris tangannya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bajunya yang dikoyak bagian belakang. Maka yang benar dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Mubin, zat yang maha menampakkan kebenaran, dinampakkan. Ya. Nah, dan banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran. Karena dialah Al-Haq, dialah Allah, ya. Dan dialah Al-Mubin Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan menampakkan kebenaran itu. Nah,
Maka di sini bisa kita ambil faedah ya, bahwasanya seseorang ya, kita tidak boleh ragu ketika kita sudah mendapatkan kebenaran itu untuk berpegang teguh pada kebenaran. Meskipun kebanyakan manusia hendak memadamkannya. Nah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ya, liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafir. Dialah yang mengutus rasulnya bil huda dengan petunjuk wa dinil haqq dan dengan agama yang hak. Maka hari ini jangan kecil hati, jangan minder ya. Mungkin dakwah tauhid ini sedang dalam tekanan yang luar biasa. Ya. Penjelasan-penjelasan tentang kebenaran hari ini ditentang oleh hampir semua manusia. Ya. Nah, dan yang menentang juga dari golongan orang-orang Islam. Justru orang Yahudi Nasrani duduk manis saja nggak mau menentang dakwah tauhid. Nah, inilah kondisi. Maka apa yang jadi kajian kita ya hendaknya menjadikan dasar agar kita lebih kuat, sabar ya, bahwa Allahul Mubin, Innallaha huwal haqqu al-mubin. Pasti Allah pada saatnya nanti akan ya menampakkan ya, wallahi. Dan itu sudah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal dakwahnya, bagaimana beliau berdakwah. Ya. Bagaimana manusia berusaha untuk memadamkan ya cahaya tauhid, dakwah beliau sampai kemudian Allah beri jalan untuk hijrah sehingga mulai nampak, Allah nampakkan kebenaran ya. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala menangkan Islam di atas agama yang lain. Ya, kemudian terjadilah apa yang terjadi sesuai dengan masa dan janji Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Sampai kemudian Islam menjadi asing. Ya. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam dulu asing dan kembali asing, dan hari inilah zamannya Islam yang benar-benar ya didasarkan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dianggap asing oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Saya kira ini kaji kita, ikhwan wal akhwat ya, dari 3 rangkaian. Yang pertama Tawwabul Hakim, Tawwabun Hakim, yang kedua Tawwabur Rahim, yang ketiga ya, Al-Haqqu Al-Mubin ya. Maka penggandengan ini memiliki faidah ya yang sangat besar, bagaimana insyaallah sudah kita pelajari bersama. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.